Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan artikel dari kami yang berjudul Dampak Pemberian Motivasi, Kompensasi, Lingkungan Kerja, dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan, yang beranggotakan Muhammad Ibnu Baitillah dan saya sendiri Muhammad Yuha dan Ruhintara. Lalu ada pada abstrak yang terdiri dari tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Selanjutnya ada latar belakang. Seorang pemimpin memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan secara efektif dan efisien. Pemimpin yang menentukan bagaimana menggerakkan semua elemen yang ada dalam organisasi atau perusahaan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan dan mendapatkan hasil yang optimal. Seorang pemimpin harus dapat membuat suasana yang harmonis dan komunikasi yang baik dengan karyawan, sehingga dapat menciptakan kondisi kerja yang baik di mana karyawan bekerja akan mendapatkan kepuasan kerja yang tinggi. Selanjutnya, ada kajian pustaka. Yang pertama ada motivasi. Motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya perilaku ke arah suatu tujuan tertentu. Lalu ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah keseluruhan bahan dan alat perkakas yang dihadapi, metode kerjanya, lingkungan sekitarnya di mana seorang bekerja dan pengaturan kerjanya baik, perseorangan maupun kelompok. Lalu ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pemimpin untuk memengaruhi karyawan agar tujuan organisasi tercapai. Selanjutnya ada kompensasi. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Lalu selanjutnya ada kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah hasil dari pelaksanaan suatu pekerjaan baik yang bersifat fisik atau mental maupun non-fisik atau non-mental. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang kami gunakan pada metode penelitian ini adalah metode penelitian survei. Dengan menggunakan pembagian kuesioner, pengamatan atau penyelidikan yang kritis untuk mendapatkan keterangan yang baik terhadap suatu persoalan tertentu pada suatu daerah tertentu. Sumber datanya adalah responden yang dituju atau dikirim melalui pos maupun internet. Diberikan kepada mahasiswa Universitas Negeri Malang yang memenuhi kriteria dari penelitian tersebut. Lalu prosesnya adalah setelah mendapatkan data kuesioner yang telah dibagikan terkumpul, akan diteliti pengumpulan data yang baik akan disimpulkan oleh peneliti agar tahu dengan pasti bahwa variabel yang akan diteliti dan tahu apa yang bisa didapatkan dari responden. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di sini ada rekapitulasi hasil kuesioner dari tanggapan responden. Rata-rata nilai semua pernyataan berada di antara interval 3,40 sampai 5. Nah, ini adalah nilai yang bisa dikatakan bagus, bahkan sangat bagus. Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari semua pengaruh kinerja karyawan adalah sebesar 4,27, yang artinya nilai tersebut sangat baik, karena nilai rata-rata tersebut berada di interval 4,20 sampai 5. Tetapi ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, seperti gaya kepemimpinan, karena masih memiliki banyak poin yang belum maksimal. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah tanggapan responden mengenai kompensasi dinilai sangat baik karena nilai rata-rata keseluruhan pernyataan adalah sebesar 4,25 yang berada pada interval 4,20 sampai 5. Walaupun nilai sudah bagus, tapi alangkah lebih baik jika perusahaan ingin meningkatkan lagi demi kebaikan antara hubungan perusahaan dan karyawan untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan. Yang kedua ada tanggapan responden mengenai motivasi adalah sebesar 4,1, yang dimana motivasi karyawan sangat tinggi
karena nilai rata-rata keseluruhan pernyataan adalah sebesar 4,1 yang berada pada interval 3,40 sampai 4,19. Walaupun demikian, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, apakah semua karyawan sudah mendapatkan perlakuan yang sama atau hanya beberapa karyawan saja. Apabila perlakuan tersebut belum dilakukan kepada seluruh karyawan, maka ada sejumlah karyawan yang akan iri dengan karyawan yang lainnya dan motivasi bekerjanya akan menurun. Untuk itu, manajemen perlu memperhatikan keinginan dari karyawan, sehingga akan tercipta motivasi kerja yang lebih baik lagi. Kesimpulan yang ketiga adalah, tanggapan responden mengenai kinerja dinilai baik yang memiliki nilai sebesar 4,4, karena nilai rata-rata berada pada interval 4,20 sampai 5. Nilai ini sangatlah tinggi dan pengaruh kepada hasil yang dikerjakan oleh karyawan akan sangat baik. Komunikasi antara karyawan dan atasan dapat dilakukan dengan baik. Fasilitas kerja yang diberikan oleh perusahaan dan peran serta yang aktif dalam lingkungan kerja. Selanjutnya ada saran. Untuk mencapai hasil kerja yang baik sesuai dengan tujuan perusahaan, maka pemimpin perusahaan perlu mendiskusikan setiap masalah dalam pekerjaan dengan karyawan. Hal ini untuk menghindari adanya kesalahan dalam bekerja, sehingga mencapai hasil yang diinginkan, dan karyawan akan merasa diakui keberadaannya sebagai bentuk perhatian dan penghargaan pimpinan terhadap prestasi kerja karyawan. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.